mengambil anak yang belum resmi cerai itu kejahatan, ya. Mengambil anak dengan merampas itu kejahatan. Itu harus digarisbawahi. Jadi kalau orang itu mengatakan mengambil dengan kekerasan apapun alasannya itu kejahatan, ya. Kecuali putusan pengadilan. Ancamannya bisa juga berlapis. Kalau kita menggunakan pidana umum misalnya pasal 2 berapa itu 285 atau berapa itu bisa. Tapi kalau kita gunakan undang-undang pidana anak, undang-undang itu bisa berlapis juga ancamannya. Saya sih hanya melihat satu yang penting bahwa seorang anak itu memang menurut hukum itu berhak untuk menyusui, ya. Anak itu berhak mendapatkan wali ibunya ASI eksklusif namanya, ya. Anak itu berhak mendapatkan ASI eksklusif dan seorang ibu juga berhak menyusui dan berkewajiban malah memberikan ASI buat anaknya. Barang siapa yang menghalang-halangi orang untuk bisa menyusui anak, di mana anak itu masih umurnya 6 bulan, itu jatuh pidana 1 tahun. Hak asuh itu bisa pengadilan menentukan. Ya, itu hak soal asuh nanti. Tetapi seorang bayi yang umurnya belum 6 bulan wajib mendapatkan ASI eksklusif. Bahkan kalau ibunya nggak ada, itu pemerintah harus kasih donor untuk ASI. Jadi karena apa? Kalau dia nggak dapat ASI selama 6 bulan, dia bayi itu bisa stunting. Iya. Stunting bisa tidak sehat. Ya undang-undang ada, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan anak, itu kan semua ada gitu. Jadi sebenarnya pihak kepolisian atau pihak manapun yang ada harus mengambil anak itu disusui sama ibunya. Soal nanti siapa yang berhak anak asuh dan sebagainya itu urusan lain. Hey, waktu itu anaknya kan ada di podcast. kamu nggak tahu. Yang dulu memviralkan siapa? Coba, lu jujur dong. Ibu. Dulu nggak tahu sih, makanya kalian. Ya, waktu dia ke rumah sakit, suaminya nggak tahu bahwa ada ibunya ngintip di balik pintu. Sudah siap semua video Instagram. Yang memviralkan duluan siapa? Yang memviralkan duluan siapa? Ini. Ya kenapa mulut kalian nggak pernah berani kritik dia? Justru pada saat dia histeris, anaknya ini, begitu lihat ibunya, yang memviralkan dulu siapa? Sudah disiapkan video sama tim lengkap dengan terjemahannya. Dia tinggal satu di bawah balik pintu, tim dia bilang, udah keluar. Justru mereka yang duluan memviralkan. Tapi itu bagus. Jadi kelihatanlah betapa anak itu tidak di brainwash, tapi spontan. No. Jadi sekali lagi para pemirsa semuanya, kita tidak tahu fakta sebenarnya, dan kalian tidak boleh comber duluan menjudge seseorang. Kalau memang ada alasan demi keselamatan anak, apakah seorang suami dibenarkan menyelamatkan anaknya? Nah, persoalannya itu bapaknya itu dibawa semua anaknya ikut bapaknya. Kemudian dibikin dalih bahwa anaknya ini sudah mencoba bunuh diri, katanya kan gitu, kata Om Paris, ya. Jadi apakah itu benar apa tidak gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Ami ini kan warga negara Korea, sementara suaminya itu warga negara Singapura, masuk ke Indonesia. Nah, dengan ada warga Korea dan warga negara Singapura menikah lalu masuk ke Indonesia, itu tunduk pada hukum di Indonesia, yaitu perkawinannya dicatatkan ke Catatan Sipil Jakarta Pusat, harusnya begitu, kecuali mereka penduduk liar. Maka lahirnya anak mereka itu juga lahir menurut hukum Indonesia, maka seharusnya lah pernikahan mereka ini diselesaikan secara hukum. Kalaupun ada cewek lain itu yang TR ya, TE ya, TE. Nah, ya sudahlah, diselesaikanlah dengan baik. Tapi kalau menurut pemahaman saya, kalau wanita itu baik-baik saja, tidak ada masalah, anak yang di bawah umur itu ikut ibunya. Anak yang di bawah umur berapa sih? 18 ke 1 sampai 18. 18 sampai 21 tahun bebas dia memilih ikut bapak atau ibu.
umur 21 bebas dia. Tidak ikut memilih lagi. Memang kalau anak masih di bawah umur itu, kenapa ikut ibunya? Karena secara psikologis memang itu harus kayak ibunya. Gitu loh. Kalian juga pasti mengalami hal itu. Kalau disuruh ikut bapak atau ikut mama, biar juga mamanya nggak bekerja, pasti ikut mama. Ya, anak umumnya secara umum begitu. Dan disitulah kalau anak ikut mamanya, bapaknya memberikan mata pencahariannya separuh lagi dengan wanitanya kalau sudah jelas hubungannya di pengadilan. Tapi kalau belum jelas, hukum apa yang mereka terapkan? Pengacara Otto Hasibuan dan Kamarudin Simanjuntak memberi tanggapan soal permasalahan WNA asal Korea Emi BMJ dan suaminya, Aden Wong, yang berselingkuh dengan pedangdut asal Indonesia, Tisya Erni. Berbeda pendapat dengan Hotman Paris, Otto dan Kamarudin turut membela Emi, yang masih memiliki hak untuk memberikan ASI kepada bayinya yang berumur 3 bulan itu. Otto pun turut khawatir, jika sampai 6 bulan, bayi tersebut tidak mendapatkan ASI dari Emi, bayi tersebut akan mengalami stunting. Kamarudin dan Otto mengungkap, pihak kepolisian Indonesia wajib membantu ibu Emi untuk mengambil bayinya untuk diberikan makanan ASI eksklusif. Terlepas dari siapa yang akan mendapatkan hak asuh dari anak-anak tersebut, Emi masih wajib memberikan makanan ASI kepada bayinya. Meskipun Aden Wong telah menuduh Emi tidak merawat bayinya dengan baik, namun tindakan Aden Wong yang menghalangi Emi memberikan ASI kepada bayinya bisa dipidanakan, apapun alasannya. Di sisi lain, para netizen khususnya ibu-ibu sangat heran dengan Hotman Paris, bahkan menganggap Hotman Paris tidak punya hati nurani karena tega membiarkan Aden Wong tetap membawa lari bayi Emi yang sudah tak mendapatkan ASI dari ibunya. Emi mengungkap terakhir kali melihat bayinya ketika digendong Tisya Erni. Bayi Emi saat itu tampak lebih kurus dari sebelumnya. Banyak netizen yang murka dengan sikap Hotman yang dianggap juga bisa membahayakan kesehatan bayi Emi. Pengacara Kamarudin pun mengungkap, tindakan yang merampas bayi dari ibu kandungnya dengan alasan apapun tidak dibenarkan dan bisa diberi hukuman penjara. Dalam kasus perzinahan dan pelarangan pemberian ASI, ancaman hukuman yang didapat Tisya Erni dan Aden Wong di total bisa lebih dari 10 tahun penjara. Tisya Erni, yang berkewarganegaraan Indonesia, terancam pasal berlapis. Kini, kasus tersebut tengah dikembangkan oleh Polda Metro Jaya.